Oke, jadi nanti ada kabar baik juga. Insya Allah mungkin minggu ini pembagian pembimbing sudah keluar ya, Insya Allah ya. Tapi ya, Insya Allah kemarin sudah saya ngobrol juga dengan Prodi. Kira-kira kapan Pak dikeluarin? Mungkin ya awal-awal Juni sudah bisa keluar. Jadi nama pembimbingnya. Jadi yang kemarin pembimbing milih siapa, dapat siapa, ya ada yang sesuai, ada yang akhirnya harus dibuang karena terlalu banyak. Bukan dibuang sih istilahnya, dialihkan. Ya, jadi kalau ya terlalu banyak di satu pembimbing kan nggak mungkin. Jadi mungkin dibagi seperti itu. Tapi itu masih pembimbing 2, masih ada faktor lain kok pembimbing 1. Tapi insya Allah kalau untuk angkatan kalian nanti lebih cepat daripada 2017 karena kemarin pembimbing 1 ada memang benar-benar ada yang repot, sulit ditemui dan sebagainya, itu sudah mulai dieliminasi ya. Jadi insya Allah nanti ya semoga insya Allah cepat lah ya selesai. Nah yang tinggal jadi progres kalian agar jelas, progres atau proses yang jelas untuk pembelajarannya kalian di dalam metodologi ini adalah kalian ya minimal bisa membuat 3 proposal berbeda, yaitu dari penelitian quasi eksperimen, penelitian R&D, Research and Development, dan juga penelitian kualitatif. Itu sebenarnya kalau bisa kalian buat 3 judul itu, misalnya pembimbing nolak judul 1, kalian bisa menyiapkan judul yang lain. Nah, seperti itu. Itu sih rencananya. Tapi ya di akhir kuliah semoga itu bisa menjadi judul kalian juga yang bisa untuk digunakan di dalam seminar proposal. Karena kalian itu bulan September itu ditargetkan untuk semprot lah seminar proposal lah September atau setelah mata kuliah metodologi. Kalau kalian benar-benar sudah siap untuk proposal, ya nanti silakan dipersiapkan juga mulai dari sekarang. Sebenarnya sudah dari awal kuliah sih saya sampaikan bahwa beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk diselesaikan ya. Ya itu salah satunya adalah proposal dari bab 1 sampai dengan bab 3. Tapi kalau proposal saya lihat kemarin memang formatnya sampai metodologi. Ya, yang penting dari latar belakang sampai metodologi kalian selesaikanlah itu dalam waktu paling tempo 20-an hari inilah ya. Kalau biasanya kuliah mungkin diperpanjang 1 minggu biasanya kalau terlalu mepet, tapi saya nggak tahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Tapi yang penting saran saya sebelum tanggal 19 atau 20 itu sudah selesai. Oke, saya tanya dulu, apakah kalian sudah membaca materi penelitian R&D di e-learning atau belajar dikit-dikit? Baru belajar dikit-dikit, Pak. Baru belajar dikit-dikit ya? Apa yang diketahui tentang R&D katanya? Apa yang kalian ketahui tentang R&D? Penelitian tentang pengembangan. Ya, itu ya mentranslate bahasa saja. Apa yang lain? R&D. Oke ya, nanti kalau materi kalian bisa belajar oke lah di YouTube itu bisa di e-learning bisa materinya pun sudah ada. Itu cukup materi aja. Materi itu cuma mengcover paling 20% lah. 20% paling itu. Sisanya itu ya tinggal kalian mau membaca, kemudian bisa menulis. Itu yang paling penting ya. Oke, saya akan coba share screen. Apakah perlu saya jelaskan dari PPT-nya ada? Sebenarnya sudah ada lah di YouTube juga. Saya mulai dari sini, PPT, muncul nggak di layar? Muncul, Pak. Nah, mulai dari sini atau langsung kita implementasi saja ke dalam contoh proposalnya. Ini muncul nggak? Muncul, Pak. Nah, muncul. Atau langsung ke sini. Karena kalau daripada mengulang sih, sebenarnya lebih bagus kita langsung ke sini.
Nah, gimana? Saya menunggu kesepakatan dari mahasiswa dulu mau seperti apa. Ini saya rekam juga kok. Jadi nanti besok baru saya upload. Jadi besok mungkin saya upload dulu. Kalau nggak kelupaan, itu bisa untuk belajar teman-teman lain yang mungkin nggak ada sinyal. Ya, kadang-kadang kan kita nggak ada sinyal. Ya, oke. Gimana? Mau langsung diimplementasikan atau mau lihat dulu materi? Tapi materi saya cepat aja karena sudah ada di YouTube juga, sama aja. Gimana? Gimana? Halo, mahasiswa? Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya apa ini? Iya bagaimana? Iya bagaimana? Iya bagaimana dulu? Iya, bagaimana baiknya aja, Pak. Bisa diulangi nggak, Pak? Nah, sinyalnya jelek ini pasti. Jadi, apakah saya harus menyampaikan dari materi atau langsung ke contoh proposalnya saja biar cepat maksudnya? Kalau materi kan sudah ada di YouTube juga. Kualitatif kemarin sudah belajar belum? Soalnya kalau kalian belum belajar susah saya menyampaikannya. Jadi kalian akan sulit. Tapi saran saya memang kalian belajar untuk membaca. Ini yang paling penting sebenarnya di dalam metodologi. Itu adalah mahasiswa itu mau membaca atau tidak. Kalau dia itu malas membaca, ya sudah selesai. Menurut saya sudah tutup buku istilahnya. Tutup buku untuk memahami dari metodologi itu sendiri. Karena metodologi ini banyak banget persepsi seorang ilmuwan itu terkadang si A, si B, si C itu beda-beda. Jadi tinggal nanti kalau kalian rajin membaca, kalian akan tahu sih, oh persepsi A ini seperti ini, persepsi B seperti ini. Jadi kalian akan menemukan persepsi dari masing-masing penelitian tersebut, ya. Oke, mulai dari mana? Skripsi dulu atau langsung skripsi? Saya mulai dari proposal atau di materi dulu? Silakan. Halo? Halo? Halo, halo, halo. Mungkin langsung ke contoh, Pak. Tapi tergantung teman-teman, Pak. Maaf, Pak, keluar masuk, Pak. Oh, sinyal ya. Oke, gini aja ya, karena materi sudah ada. Nanti materi itu bisa kalian tanyakan juga. Pas di grup itu boleh. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Tanya saja. Tapi saya kadang kalau di grup nggak di WhatsApp pribadi kadang nggak saya balas ya. Mending di grup saja. Kalau di grup insya Allah bisa saya balas. Walaupun nanti agak lama juga ya. Oke, kita mulai dari contoh ya. Kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini ini adalah salah satu saya ambil beberapa contoh penelitian R&D. Ini juga saya ambil bab 3-nya saja, ada juga yang saya ambil. Tapi saya contoh dari kakak tingkat kalian ini yang kemarin habis ujian. Di layar kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, di layar kelihatan ya. Nah, ini komen-komen saya juga ya. Ini memang masih tetap, jadi ujian monokosa sekalipun masih banyak kekurangan ya, tetap ada. Nah, di sini dia menyatakan rata-rata kalau penelitian R&D itu ada judul pengembangannya di depan, rata-rata. Nah, pengembangan, nah selanjutnya tinggal variabel apa yang ingin kalian kembangkan. Nah, di sini setiap orang atau setiap peneliti itu punya tendensi sendiri atau kepentingan sendiri untuk mengembangkan apa, ya. Nah, di situ misalnya Rizka ini melihat adanya kekurangan dari media yang digunakan di sekolah. Ini rata-rata mahasiswa ngambilnya media. Sebenarnya bukan cuma media yang kurang ya. Misalnya Rizka mau ngambil media. Nah, media di sini dia rasa itu kurang. Nah, kemudian dia berpikir, medianya ini kurang, maka saya akan mencoba untuk memperbaiki media yang ada di sana. Nah, akhirnya dia mengambillah judul dengan pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD. Ini mulai sering digunakan. Nah, berbasis inquiry karena dia ingin mengintegrasikan
suatu model pembelajaran di dalam LKPD agar lebih efektif. Nah, dia melihat mengapa kok dia berbasis inquiry. Nah, berbasis inquiry terbimbing ini dikarenakan apa? Inquiry terbimbing ini sudah banyak sekali jurnal atau artikel pendukung di mana artikel ini apa namanya meningkatkan salah satunya, meningkatkan proses, kemudian meningkatkan hasil, sehingga dipilihlah atau diintegrasikan. Nah ini, kemudian si peneliti juga melihat ada materi apa sih yang dirasa lemah di sekolah tersebut. Nah materi yang dirasa lemah itu adalah materi ini, larutan penyangga. Oke, ini dari judul pertama dulu ya. Nah, kemudian kita coba ke judul kedua. Ini menarik lagi nih, lebih menarik ini. Nah, di sini kakak tingkat kalian juga mengembangkan ini. James wants to be a chemist sebagai media pembelajaran pada materi struktur atom. Di sini bisa dilihat bahwa depan itu selalu muncul apa? Pengembangan. Ya. Kemudian apa yang ingin dikembangkan? Ya. Saya sampaikan jangan pernah model ya. Kalau modul boleh, tapi kalau model jangan. Kalau model itu lebih kepada penelitian biasanya disertasi. Jadi saran saya lebih kepada modul, bukan model ya. Nah, di sini Adidian ini ya kakak tinggal kalian ini mengembangkan game Wants to be a Chemist ya sebagai media pembelajaran pada materi struktur atom. Biasanya ada materinya apa di ujung ini yang memang dirasa kurang dan perlu diperbaiki dengan pengembangan media yang ada di sini. Ini baru pengembangan media ya. Dia melihat artinya nanti di dalam situ ada kekurangan atau ada celah bahwa media ini dirasa kurang. Nah, oke, kita ke penelitian yang lain. Ini ada juga penelitian dari ini mahasiswa bimbingan saya ya. Ini pengembangan instrumen tes diagnostik three-tier multiple choice. Nah, kira-kira saya tanya siapa ya yang kemarin ada nggak ya? Nggak ada. Nurmala coba. Ini kira-kira dia mengembangkan apa Nurmala? Halo Nurmala? Oke, kalau Nurmala lama kita coba ke Talia coba. Halo Talia? Halo Talia? Oke, Talia nggak ada juga. Ada Pak, maaf Pak, nggak ada gambarnya. Oh, nggak ada gambarnya. Yang ada gambarnya siapa? Coba, Silsia? Silsia Nggak ada gambarnya? juga Pak, hitam nih Pak, hitam galau. Oh, hitam. Anggun ada gambar? Kurnia Ada, Pak. Oh, sudah Anggun Be ya yang ada gambarnya ya. Nanti bisa dilihat di anu juga kok. Insya Allah besok saya upload lah. Kalau memang hanya bisa mendengarkan. Ya di sini apa? Lihat nggak Anggun? Judul. Lihat, Pak, itu pengembangan instrumen tes diagnostik three-tier multiple choice pada materi hidrolisis garam. Oke. Tes itu untuk mengetes pemahaman siswa, Pak. Apakah memahami atau tidak. Oke, itu tujuannya ya, salah satunya ya. Tapi di sini gini, si peneliti ini ingin mengembangkan sebuah instrumen. Instrumen itu kan salah satunya kalau kalian kemarin pandemi juga ya pas belajar perencanaan juga ya. Instrumen itu kan ada yang kognitif dari aspek pengetahuan, kemudian afektif aspek sikap, kemudian psikomotor yaitu aspek keterampilan. Nah, di situ adalah sebuah instrumen ya, instrumen penilaian. Nah, di instrumen penilaian dia ini melihat celah bahwa belum pernah dikembangkan atau belum pernah ada instrumen yang membahas tentang apa? Tes diagnostik. Padahal di sekolah tersebut
tidak tahu benarkah si siswa itu sebenarnya paham suatu konsep atau tidak. Nah, di sini si peneliti mengembangkan itu dengan alasan karena memang dibutuhkan sebuah tes untuk mengetahui konsepsi atau miskonsepsi dari siswa. Nah, dia mengembangkan itu dengan bentuk ini, three-tiered multiple choice. Nah, materi yang dia pilih adalah hidrolisis garam. Kenapa dipilih hidrolisis garam? Biasanya hidrolisis garam ini banyak miskonsepsinya, maka dilakukan pengembangan tes diagnostik di situ. Nah, seperti itu prosesnya. Proses berpikirnya seperti itu untuk penelitian R&D. Jadi ada sebuah produk yang dirasa kurang, kemudian diperbaiki. Kalau produk itu nggak ada, berarti membuat produk baru. Nah, kalau R&D memang di situ perbedaannya. Jadi sudah ada dulu, misalnya buku ajar. Buku ajar ini ingin diperbaiki medianya. Dia buat aja LKPD yang berbasis apa, itu bisa. Atau misalnya sekolah itu sebenarnya sudah punya lab komputer bagus, tapi kenyataannya nggak digunakan. Nah, terus aplikasi yang ada di sana juga kurang menarik, maka saya ingin mengembangkan aplikasi yang lebih menarik, misalnya pakai Android, misalnya pakai Games Wants to be a Genius ini, seperti kata Mang Ade tadi. Ya. Nah, kemudian, nah ini ada contoh juga, ya, pengembangan sama lembar kerja juga berbasis problem solving. Ya, kalau problem solving ini masih sedikit kayaknya, masih baru 2 atau 3. Kalau mungkin ada yang tertarik, mungkin bisa itu mengembangkan ya tentang problem solving. Kemudian, mari kita lihat apa yang ada di dalam latar belakangnya. Judul oke ya. Judul itu tergantung dari kreatif. Yang penting ada biasanya kalau skripsi itu ada kata depannya pengembangan. Tapi sebenarnya kadang ada yang nggak dimunculkan juga ada. Nah, kalau di latar belakang, umumnya latar belakang itu hal-hal yang umum. Tapi kalau saya kurang suka sebenarnya hal-hal kayak gini. Pendidikan adalah ini buang-buang kertas 1 halaman, atau 2 halaman ini, 1,5 halaman lah ya. Nah, ini dibuang-buang percuma hanya untuk nulis itu. Lebih baik kalian langsung masuk ke dalam masalahnya, atau kalian pancing dulu masalah kegiatan belajar bla bla bla, itu langsung bisa. Kegiatan belajar itu membutuhkan sebuah media. Nah, media ini menjadi, nah ternyata di media di sana kemudian dia oke dia sampaikan kimia adalah materi yang perlu, atau biasanya di sini tuh kimia ini karakteristiknya sulit dipahami, butuh konsep-konsep dan sebagainya. Kemudian faktor yang penting adalah ini, bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini ada kelemahannya, makanya dia sampaikan kelemahannya apa. Kalau mahasiswa UIN, kalau bisa kalian juga ini, ada ininya, Al-Qur'annya juga. Nilai-nilai keislaman itu harus ada di kalian ya. Nah, kemudian dia sampaikan kelemahan di sekolah tersebut. Karena kalian kan nanti belum ke sekolah, ya kalian asumsikan aja, misalnya kalian mau penelitian di sekolah 2 Lalan misalnya, atau SMP atau SMA 1 Oku Timur misalnya. Ya kalian sampaikan aja hal-hal umum yang ditemui di sana dulu. Nah, kemudian di sini biasanya disampaikan hasil observasinya berapa persen. Ini biasanya sudah observasi ke lapangan. Nah, hasil dari itu kemudian kalian simpulkan. Nah, maka dibutuhkanlah pengembangan KPD yang dikombinasikan dengan model pembelajaran. Baru disampaikan, boleh disampaikan di sini, boleh disampaikan di atas. Jadi maksudnya di atas itu pengembangan ini bisa ditaruh di atas ataupun di bawah. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia dulu dengan Bu Ida ya, masih ingat kalimat induktif sama deduktif. Nah, itu kan ada kalimat yang mungkin intinya itu ada yang di atas atau ada yang ya. Kalimat oke, ini ada yang resek-resek, ini siapa ini ya? Sebentar, tolong di-mute-kan ya. Oke ya, di Sukma ya, di-mute-kan dulu ya. Oke, jadi di situ setelah kita temukan suatu masalah, atau masalahnya bisa kalian sampaikan dulu
Nah, itu baru bisa kalian sorry, tadi sampai kalimat induktif deduktif ya. Nah, di kalimat induktif itu bisa di atas induktif dan deduktif. Jadi tergantung kalian mau kalian sampaikan kesimpulannya itu di atas atau di bawah. Nah, di sini dia sampaikan di atas dulu, baru dia sampaikan, nah ini ada model, kemudian ada LKPD. Ini biasanya, ini nggak masalah kok sebenarnya gini. Mahasiswa itu sering mutar-muter, saya sering baca, muter-muter nggak terstruktur kalimatnya ya, sana kemari balik lagi itu biasa di latar belakang. Toh kalian juga lagi belajar nulis. Biasanya kalau tulisannya yang udah bagus itu, ya berarti dia rajin baca salah satunya. Dia harus diakui rajin baca. Dia biasanya pinter di alur. Nah, seperti ini. Ade Dean ya, ini 2015. Ini bagus dia secara dibanding Reza tadi. Bagaimana proses berpikir dia. Nah, di sini. Dia menjelaskan, oke, Iqra, dia langsung. Bahwa nilai-nilai keislaman ada di situ. Kemudian, nah dia meng-highlight atau meng-highlight ini kemajuan zaman pendidikan abad 21. Nah, pendidikan abad 21 ini kan harus sesuai dengan teknologi. Jadi dia masih nyambung juga dengan pengembangan kuisnya Who Wants to be a Chemist-nya tadi. Nah, dia masukkan lagi keberadaan teknologi bla bla bla, kemudian kelebihan di sekolah tersebut. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh. Nah, terus baru dia melakukan observasi di sana, ternyata memang fasilitas ini memadai, semuanya oke, maka dia tapi dia melihat belum pernah ada dikembangkan sebuah media bergenre game. Ya, belum pernah ada dikembangkan media bergenre game. Makanya dia mulai mengembangkan media bergenre game ini untuk bisa digunakan siswa yang ada di sana. Nah, kemudian dia sampaikan bahwa ilmu kimia ini bisa kok ternyata disampaikan dengan bergenre game tersebut, kemudian bisa dimanfaatkan juga sebagai peningkatan untuk bukan peningkatan sih istilahnya apa ya, memperbaiki proses pembelajaran di sana, minatnya, kemudian motivasinya, dan juga mungkin pada akhirnya pada hasil belajar. Nah, itu harapannya seperti itu. Harapannya dari sebuah penelitian pengembangan. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini untuk diagnostik tes, ya. Oke, ini disampaikan hal-hal umum dulu. Nah, ini sebenarnya terlalu oke, dia nggak terlalu panjang lah, jadilah 2 paragraf aja. Nah, dia sampaikan ilmu kimia ini seperti ini, kemudian kurikulum kimia ini perlu mengaitkan aspek-aspek ini, makroskopik, simbolik, dan sebagainya. Nah, kesulitan belajar ini sering tidak dilihat, ya. Kemudian miskonsepsi, ini kayaknya di akhir dia. Barulah dia sampaikan bahwa agar ada perbaikan dia harus ini ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian dia sampaikan, mengapa kok materi yang dipilih adalah hidrolisis garam? Salah satunya adalah ternyata banyak sekali miskonsepsi di sini. Nah, sudah banyak kok penelitian tentang miskonsepsi, tapi, nah ini banyak artikelnya. Kalau banyak artikelnya ini enak. Jadi penelitiannya dia ini ada yang merujuk orang lain. Jadi semakin banyak kita merujuk orang lain, itu semakin ya latar belakang kita tuh lebih meyakinkan. Ya, oh berarti hebat ini udah baca banyak jurnal gitu biasanya. Nah, itu. Kemudian di sini dia membahas miskonsepsi yang tidak pernah dibahas di sekolah. Ya. Jadi tidak pernah dibahas di sekolah. Nah, padahal itu sangat penting. Akhirnya dia berpikir untuk membuat alat pendeteksinya di sekolah tersebut karena memang belum pernah dikembangkan sebelumnya, ya. Dia juga sampaikan kelebihan-kelebihan alat pendeteksi ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi sehingga bisa langsung untuk diperbaiki kesalahan atau miskonsepsi dari siswa tersebut. Nah, dia ini berdasarkan hasil wawancara ini agak ke belakang ya, dia agak di belakang. Nah, dia sampaikan grafik juga. Ini kalau latar belakang kalian sampaikan grafik ini lebih terpercaya. Lebih bisa orang bacanya, oh beneran ya, ternyata kurang ya di situ di sekolah tersebut. Jadi orang baca aja udah
Oh gitu hasilnya. Oh seperti ini. Jadi lebih terpercaya. Nah ini bisa akhirnya, nah dibutuhkan di dalam latar belakang itu juga namanya gap analysis. Artinya sudah ada penelitian orang lain yang terkait penelitian yang sama dengan kita, tapi tidak mirip persis, tidak sama persis. Nah itu tapi kita bisa membuat penelitian itu yang sama. Misalnya tadi three-tiered multiple choice untuk materi hidrolisis garam. Mungkin ada penelitian lain dari fisika, misalnya three-tiered multiple choice materi gerak lurus berubah beraturan, misalnya, atau materi lain di simetri lipat di matematika, seperti itu bisa juga. Atau two-tiered-nya sama tapi hidrolisis garam. Jadi bisa kalian tingkatkan untuk menjadi three-tiered. Nah, seperti itu bisa. Ya. Nah, nanti tinggal bagaimana kalau kalian menyusun selanjutnya, ini kan adalah rumusan masalah. Rumusan masalah untuk penelitian pengembangan ini tidak terlalu rumit menurut saya ya. Nggak akan serumit penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Biasanya itu bagaimana pengembangan itu bisa dinyatakan valid biasanya, atau bagaimana respon dari peserta didik terhadap pengembangan, atau kalau bukan respon peserta didik biasanya kepraktisan dari peserta didik. Nah, seperti itu. Perlu diingat rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya misalnya 3, maka tujuan penelitiannya juga 3. Kalau yang ini saya pikir insya Allah bisa ya. Nah, seperti ini. Bagaimana kelayakan? Maka harus layak juga di sini. Untuk mengetahui kelayakan, nah ini menguji kelayakan medianya. Jadi ada kesinambungan. Jangan di atas valid, misalnya di sini valid, di bawah ini layak, ya itu sudah tidak sesuai. Oh, sorry. Ini tidak perlu ya batasan masalah seperti ini kadang-kadang. Nah, punya Adi ini ditulis batasan masalah, tapi ini tergantung dari pembimbingnya. Sebenarnya langsung ke tujuannya saja nggak apa-apa kalau penelitian R&D. Terus manfaat penelitian, nah manfaat ini manfaat teoritik, praktis, kemudian bagi guru dan penulis itu terserah kalian. Jadi bisa berdasarkan logika kalian seperti apa. Ada yang dinyatakan batasan masalah. Ini sebenarnya ada lebih ada kurangnya sih batasan masalah ini. Kalau dia sampaikan ada batasan masalah dari awal dia ketahuan dia penelitian R&D sampai misalnya 7 atau berapa 7 tahap. Kalau book and goal dia kan sampai 7 tahap ini punya si Deska. Nah ini tujuan penelitian ya, kemudian manfaat penelitian is okay, no problem. Oke, kemudian kerangka dasar teori. Kerangka dasar teori itu harus kalian lihat juga berdasarkan judulnya kalian. Misalnya ya oke lah ini ditulis penelitian pengembangan boleh lah nggak apa-apa lah, walaupun sebenarnya nggak perlu tulis juga nggak apa-apa karena itu akan dibahas di metodologi. Nah di sini bagus si Ade ini ada membahas tentang media pembelajaran ya. Apa-apa yang perlu ditulis di kerangka teori yaitu media pembelajaran salah satunya ya. Misalnya si Ade ini karena dia memang ngembangin media pembelajaran. Kemudian nanti kalian cari kalau di bab 2 ini ya, kebanyakan mahasiswa yang saya pahami itu lebih sering kopas ya. Makanya banyak plagiasinya di situ. Saran saya kalau bisa kalian baca-baca buku, kalian sintesis ganti kalimatnya. Kemudian pengembangan media, ya oke lah. Nah, kemudian apa materi yang ada di dalam situ. Nah, sayangnya di sini dia kurang bagus di sini. Oke, materi ada ya, tadi struktur atom. Nah, makromedia flash ini kan nggak ada. Makromedia flash ini kan tidak ada di dalam judulnya. Ya, harusnya yang ini yang jadi poin pentingnya itu wants to be a millionaire atau wants to be a chemist. Ya, kurang tepat dia di bab 2-nya. Nah, ini juga si Reza tadi penelitian R&D, kemudian LKPD, dia kan ngembangin LKPD juga. Kemudian oke, langkah-langkah pengembangan LKPD. Nanti kalau kalian membaca, insya Allah adalah ide yang kalian tulis. Kemudian larutan penyangga, materi dia yang kurang itu kan larutan penyangga. Yang tadi di judul lah. Oke, kemudian dia tambahkan ini tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini apa ya? Penelitian-penelitian sebelumnya ya yang berkaitan dengan penelitianmu ini. Ya, misalnya judulnya ada inquiry-nya kah, ada LKPD, pengembangan LKPD berbasis inquiry atau uji efektivitas.
LKP di berbasis inquiry, nah seperti itu. Sama. Kayak di sini ini ada kerangka dasar teori, ini ada teori dan konsep ya, dari penelitiannya tadi yang pengembangan retired. Nah ini konsep, dia jelasin konsep. Kemudian miskonsepsi, karena dia adalah faktor-faktor penting yang mau dia perbaiki di dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Nah, ini nanti kerangka teori ini akan sangat membantu kalian di dalam pembahasan di bab 4. Ya. Kemudian tes diagnostik, dia sampaikan juga. Retired. Nah, ini dia kan retired tadi ya. Udah, itu aja. Berapa hal yang penting-penting aja. Ya, kalau proposal kalian tidak perlu terlalu banyak, tapi saran saya kalau bimbingan saya sekalian aja dibuat bagus proposalnya. Jangan balik lagi. Balik lagi itu dalam artian setelah selesai proposal harus memperbaiki dari bab 2 atau kerangka teori, latar belakang, itu agak buang-buang waktu menurut saya. Jadi mending kalau ujian proposal ya kalau bisa agak bagus lah. Nah, kemudian ada definisi konseptual. Nah, ini boleh ditambahkan juga ya. Kalau R&D dia nggak ada hipotesis. Bedanya di situ. Kalau di penelitian kemarin yang kalian baca kuantitatif itu harus ada hipotesis biasanya. Nah, definisi konseptual, retired ini kan orang nggak tahu. Tes diagnostik, miskonsepsi ini kan orang kadang-kadang nggak paham. Oke, kita ke dalam metodologinya. Oke, sampai sini mulai ngantuk atau bingung? Atau gimana? Atau sudah ada gambaran dikit-dikit lah? Gimana? Masih bingung, Pak. Ya, masih bingung ya. Nggak apa-apa, nanti kalian baca-baca skripsi aja. Pertama, sebenarnya gini, kalau baca-baca yang paling gampang itu skripsi. Baru jurnal. Kalau jurnal itu sudah bagus bahasanya, biasanya udah lebih ringkes. Ya, nggak apa-apa, nanti proses juga kok kalian. Tapi saya harap ya dalam 2 minggu ini sudah ada action. Sebelumnya kan belum ada action untuk kalian menyusun proposal ya. Nanti ya buatlah action untuk sudah mulai membuat proposal ya. Proposal yang pertama kuantitatif, kemudian kualitatif kalau kalian baca di pertemuan ke-11, kemudian juga contohnya sudah ada juga di situ di pertemuan 11. Kemudian di pertemuan ke-14 ini R&D. Penelitian tindakan kelas sama mixed method untuk sementara kita skip aja. Skipnya dalam artian PTK itu silakan pelajari sendiri. Ya, kalau mau belajar PTK juga boleh nanti. PTK itu biasanya untuk guru. Jadi untuk kalian belum bisa atau belum boleh lah istilahnya ya. Kemudian untuk mixed method, kalau memang kalian tertarik mixed method, ya bisa disampaikan ke dosen pembimbingnya kalian. Itu materinya juga sudah ada mixed method. Contohnya juga sudah ada untuk mixed method. Karena mixed method ini perpaduan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Ya, oke. Di R&D kita kembali ke R&D. Di R&D ini biasanya dia disampaikan tempat dan waktu penelitian. Ya, kita lihat. Nah, ini waktu dan tempat penelitian dia sampaikan. Kalian target dong, kira-kira selesainya kapan. Nah, di situ. Kalau di proposal lebih baik kalian tunjukkan targetnya itu selesai di mana. Tapi ada beberapa juga itu yang nggak perlu disampaikan bahwa itu targetnya berapa. Langsung ditulis saja model pengembangan. Jadi setiap universitas kadang-kadang punya style yang berbeda, ya. Itu tadi sebentar. Ini punya Rara. Nah, rata-rata kalau UIN itu disampaikan tempatnya di mana. Ya, itu karena permintaan dan request ya. Kalau di UNY ini dia nggak perlu disampaikan tempatnya. Karena apa? Universal pengembangan ini. Dia bisa digunakan di sekolah manapun. Bedanya di situ. Visinya berbeda. Tapi kalau memang kalian mau dijelaskan sekolah mana, it's okay, no problem. Nggak ada masalah. Ya. Nah, ini seperti ini. Semua dijelaskan dulu. Tempat, waktu penelitian. Nah, setelah itu baru jenis dan desain penelitian. Setiap penelitian R&D boleh istilahnya beda. Bukan jenis dan desain boleh. Pendekatan dan metode penelitian juga boleh. Nah,
ini ada yang dijelaskan panjang, ada yang dijelaskan pendek. Nah, ini yang pendek ini seperti ini. Dia jelaskan model round 3, tapi dia tidak gambarin round 3-nya seperti apa. Ini punya kakak tingkat kalian juga 2015. Nah, ini desainnya langsung dijelaskan. Dia pakai model EDI. Baru dia jabarkan EDI itu seperti apa. Nah, EDI ini bisa kalian cek di dalam materi yang sudah saya sampaikan juga di YouTube ataupun di e-learning. EDI ini ada tahapan analisis, design, develop, implementation, and evaluation. Ya, ada 5. Tapi biasanya diambil itu cukup 3 sampai ADD. Analysis, develop, analyze, design, and develop. Nah, oke, ini beda-beda ya setiap peneliti. Oke, kita ke Reza Medianti dulu. Nah, dia ini ngembangin berdasarkan book and goal-nya dari yang diterjemahkan oleh Profesor Sugiono. Ya, book and goal. Nah, book and goal ini adalah apa? Dia itu jenis dan desain penelitian untuk pengembangan. Nanti kalian baca lagi, nanti kalian flashback baca. Ini saya karena permintaan, sesuai permintaan aja ya. Langsung ke implementasi, jadi biar lebih bisa kalian pahami juga. Saya sekali lagi menyampaikan ya, kalau kalian malas baca, ya saya mentok sampai di sini ya. Jadi yang paling penting adalah tekad juga, tekadnya dari kalian untuk belajar membaca. Kalau bingung bisa ditanyakan, ya. Jangan ragu bertanya. Kalau ragu bertanya, ya bingung juga mau gimana nanti kan prosesnya. Nah, oke. Nah, ini book and goal ini ada 10 tahap. Ini disampaikan seperti ini, melakukan penelitian informasi, perencanaan, mengembangkan persiapan produk. Nah, ada 10 ini. 10 tahapan di sini. 10 tahapan ini dia merevisi atau mengcutnya menjadi hanya beberapa tahap sesuai dengan kebutuhannya dia. Karena dia mungkin cuma mengembangkan sampai katakanlah sampai ini, melakukan perbaikan produk yang terukur atau mungkin dia melaksanakan sampai ini, uji coba lapangan awal aja. Itu tergantung si peneliti. Tergantung kalian mampunya sampai mana. Ya. Nah, ini sampai di revisi produk akhir ya. Tapi ini sampai uji coba skala menengah. Nanti kalian baca dulu book and goal. Itu paling sering digunakan di prodi kita. Salah satu yang paling sering digunakan, book and goal. Nah, di situ ada apa aja? Analisis kebutuhan, kemudian ada perencanaan, tahap pengembangan ya disesuaikan dengan yang ada di sini tadi ya. Kebutuhan, perencanaan, pengembangan. Nah, itu. Kemudian ada tahap validasi, kemudian ada tahap uji coba, kemudian ada tahap revisi produk. Nah, ini langkahnya, selesai. Kemudian kalian jelaskan tentang definisi operasional variabel. Nah, kalian jelaskan definisi operasional variabel itu kadang-kadang ada yang disampaikan di bab 2 atau di kerangka teori, ada yang di bab 3. Itu tergantung kalian juga, tergantung pembimbingnya juga. Mau disampaikan di mana? Nah, kalau ini pembimbing dia kayaknya ya dia meminta disampaikan di bab 3. Nah, berarti ya ini R&D itu apa, LKPD apa, inquiry terbimbing itu apa, penyangga itu apa, harusnya disampaikan. Nah, bahasa dari penelitian R&D sebenarnya tidak tepat untuk kata-kata subjek penelitian, ya. Harusnya apa ya istilahnya, tempat penelitiannya aja, atau mungkin nggak perlu ditampilkan subjek penelitiannya ini. Saran saya kadang-kadang subjek penelitian aneh kan, validator. Nah, validator ini butuh beberapa ya, biasanya kalau untuk media itu ada desain, media, materi, sama ahli bahasa. Nah, nanti baru kalian cari nilai-nilainya ini. Nilai ini sudah tergantung dari peneliti. Nah, instrumen analisis data, instrumen yang digunakan apa aja? Ada pasti wawancara, validasi, lembar validasi, itu oke. Angket, ya, angket untuk melihat responnya, ya. Nah, ini teknik analisis data. Ini sampai di sini ya kemarin kalau kalian membuat dari metodologi untuk kuantitatif itu adalah teknik analisis data. Biasanya dia paling ujung. Yang paling terakhir untuk di metodologi. Nah, ini ada saran saya bahasanya jangan analisis kualitatif dan kuantitatif ini tidak tepat. Karena pasti pengkajiannya itu panjang. Ya. Jadi ya teknik
analisis datanya ya sampaikan aja bahwa data ini ada penilaian validator. Nah, kemudian analisis datanya ini dilihat dengan cara ini skala Likert dan sebagainya. Nah, oke, nanti kalian cari aja di Google bab 3 penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Udah itu banyak sekali. Nah, ini sama ya desain penelitian. Si AD ini menarik dia. Dia memakai prosedurnya Hanafin and Peck. Ini lebih simpel lagi. Sebenarnya nggak ada sih yang lebih simpel, sama aja. Cuma langkah-langkahnya ada yang tertutup, ada yang dibuka. Istilahnya dibuka itu lebih jelas. Box and goal oke 10 langkah. Tapi sebenarnya karena melakukan ini pun langkahnya juga nggak jauh beda. Sama aja. Nah, subjek penelitian juga sebenarnya kurang tepat sih bahasanya. Tapi kalau memang kalian memakai bahasa subjek penelitian juga sudah nggak apa-apa lah. Masih proposalkan. Subjek penelitian juga no problem. Ini sebenarnya untuk menjelaskan jumlah orangnya. Terus di sini kan ada dia nyatakan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan implementasi. Nah, analisis kebutuhan dijelaskan, dia jabarkan dulu. Kemudian perancangan desain, nah dijelaskan juga di sini dia ngapain aja di tahap itu. Pengembangan dan implementasi, dia juga jelaskan dia ngapain saja di situ. Oke. Nah, oke ya. Ini sebenarnya mau saya kirim tapi karena ini belum lulus ya, masih ya monoposa sih sudah. Cuma ya, saran saya cari aja di bab 3 penelitian yang lain atau minta pribadi ke masnya ya, Mas Ade atau Mbak Reza. Ini bisa diminta ya. Saya nggak berani ngirim karena ini skripsinya mereka. Nanti takutnya terjadi plagiasi. Tapi saran saya jangan niru mirip punya kakak tingkat karena nanti ada cek Turnitin atau cek plagiasi. Nah, wawancara, nah lembar validasi ini adalah instrumen pengumpulan datanya ya, angket dan dokumentasi. Nah, teknik analisis datanya juga saran saya jangan seperti ini, ya cari bahasa yang lebih aman. Bahasa kualitatif dan kuantitatif itu sangat apa ya luas. Nah kategorinya ini bisa dibuat sangat setuju ini kan angket ya. Kalau angket saya yakin insya Allah bisa lah ya, karena kalian sudah belajar tentang evaluasi juga. Nah, angket ini bisa lah kalian belajar untuk membuat itu, karena memang skripsi ini proses dari banyaknya mata kuliah yang kalian pelajari, kalian kumpulkan jadi sebuah satu, yaitu namanya skripsi. Nah, ini kita ke penelitian selanjutnya. Nah, dia juga book and goal ini favorit yang paling banyak memang. Ya, tapi kalau mau beda selain book and goal boleh, ADI boleh, 4D boleh, nah, apapun boleh. Sama tahapannya, pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk, validasi produk, dan sebagainya ya, banyak sekali ini. Kemudian ada definisi operasional, variabel, subjek penelitian. Nah, ini sebenarnya kadang saya sebenarnya kurang cocok untuk bahasa subjek penelitian sih. Tapi karena kayaknya habitat di UIN harus ada subjek, ya sudahlah, saya ikuti aja dulu. Ya sudah. Kemudian teknik analisis data. Nah, coba dilihat, ini nggak terlalu panjang juga kan, teknik pengumpulan data. Jadi di metodologi itu tergantung si kalian ini, nulisnya mau panjang lebar atau mau dijelaskan secara rinci atau pendek. Nah, ini nggak terlalu panjang dia, si Deska. Tapi dia panjang untuk di teknik analisis datanya. Oke. Kita coba lihat di universitas lain, UNY. Nah, ini digambarin, ini 4D ya, define. 4D itu ada ini. Definisi, define, perancangan, desain, pengembangan, develop, dan disseminate. Nah, oke, nanti di sini saya kirim aja. Kalau yang ini boleh. Nah, di sini ada tahap pendefinisian, itu mendefinisikan kebutuhan dalam proses pemeriksaan mengumpulkan informasi, analisis awal. Nah, ini prosesnya seperti ini. Analisis ujung depan, analisis tugas. Setiap model pengembangan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kebutuhan penulis nanti ya. Nah, ini seperti ini. Desain awal, kemudian tahap pengembangan, kemudian ada tahap diseminasi. Nah, ini kadang-kadang mereka tulis juga tidak melakukan diseminasi karena memang tidak sampai tahap akhir.
Oh, ternyata pakai subjek ya. Tapi dia umum. Dia jelaskan umum subjeknya. Kelas 7. Jadi semuanya bisa memakai. Nah, ini bisa kalian nanti ambil juga. Banyak sekali ya modifikasinya dari Keller. Lebih baik kalau kalian ada ini rujukannya, nilai-nilai ini. Kalau nggak ada ya agak tidak meyakinkan ya istilahnya. Nah, ini analisis datanya lebih susah ini kan, melihat kalau anak-anak WND ini terlalu banyak instrumennya memang. Kalau di penelitian R&D memang kebutuhan instrumen cukup banyak, ya. Sebenarnya cukup banyak, tapi analisisnya tidak terlalu rumit, berbeda dengan kuantitatif. Ya, oke, nanti saya kirim aja yang bab 3 ini. Yang lain sosok lah, agak beda. Bisa lah kalian ini belajar. Nanti coba saya cari ya skripsi yang mirip-mirip, saya kirim ke grup ya, saya usahakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak mau tanya. Silakan. Pak, jadi untuk metodologi bab 3 antara penelitian kuasi eksperimen sama R&D itu beda, Pak ya? Soalnya kan kalau di kuasi kemarin tuh ada analisis instrumen, kan di situ ada validitas instrumen sama reliabilitas. Ya, benar. Sama kalau di teknik analisis data tuh ada analisis deskriptifnya, Pak. Jadi beda kalau di bab 3-nya, Pak ya? Ya. Jelas berbeda ya, saya jawab langsung ya. Jelas berbeda karena memang visinya aja sudah berbeda. Ya, oke, saya perlihatkan dulu ya. Visinya aja sudah berbeda. Yang mana ya? Aku lupa. Yang satu apa yang dua? Yang dua. Nah, posisi dari R&D itu salah satunya adalah ada di sini. Kelihatan nggak di gambar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, dia ini istilahnya filosofis, landasan filosofisnya. R&D ini menyelesaikan dari kekurangan sebelumnya atau kekurangan penelitian yang tidak tercover, akhirnya dia pakai R&D. Sedangkan kalau kuasi, dia lebih biasanya langsung kepada applied-nya atau penerapan risetnya. Jadi R&D ini malah sebelumnya. Jadi gini, misalnya ada katakanlah Kurnia mengembangkan buku, ya, mengembangkan buku. Nah, buku ini perlu diuji dong, perlu diuji bagaimana buku ini efektif nggak sih digunakan oleh peserta didik. Nah, efektif tidaknya ini adalah kuasi tadi. Nah, R&D ini ada di sini. Nah, secara filosofis saja sudah berbeda. Kemudian juga validasi dan sebagainya itu berbeda. Kalau untuk penelitian kuasi eksperimen, itu tetap ada proses validasi, tapi tidak akan serumit dari R&D. Misalnya gini, Kurnia buat validasi untuk soal, kemudian buat validasi untuk media. Media jarang sih, biasanya soal yang sering. Validitas isi atau concurrent validity atau content validity dari sebuah soal. Ya, si Kurnia misalnya buat itu. Nah, di situ biasanya nggak perlu kamu ngembangin, kamu ambil soal orang lain pun boleh. Kalau untuk kuasi. Tapi untuk pengembangan nggak boleh, kamu harus ngembangin benar-benar dari produknya ini. Produknya itu bisa berupa media, bisa berupa instrumen. Ya, tadi saya sampaikan, bisa berupa RPP saja bisa loh. Jangan salah. RPP mungkin kalau mau mengembangin RPP digital. Itu bisa juga RP digital. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya mungkin kamu buat aplikasi RPP yang menarik. Itu bisa juga. Jangan salah, kalau R&D ini luas memang pengembangannya. Atau misalnya kalian mau memperbaiki di sekolah itu, misalnya buku laboratorium atau buku praktikumnya kurang. Nah, ini 2017 itu banyak meneliti tentang itu. Tapi agak mentok di green chemistry-nya karena butuh keterbaruan kan. Karena penelitian tentang buku lab itu sudah banyak, makanya butuh keterbaruan. Nah, itu memang berbeda secara filosofis ya. Cara validasinya pun nggak akan serumit
R&D untuk eksperimen, teknik analisis datanya juga jelas berbeda, nggak sampai sejauh itu. Tapi untuk R&D ini bisa sampai sejauh itu jika kamu meneliti sampai tahap terakhir sebelum diseminasi atau uji efektivitas. Itu bisa untuk sampai di dalam penelitian eksperimen atau penelitian kuasi. Nah, seperti itu. Jadi memang berbeda secara teknik analisis datanya juga jelas. Ya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Pak mau tanya. Boleh? Boleh diketik ya. Kalau mau tanya, mau ketik, silakan. Saya jawab juga. Kalau misal susah menyusun kata. Nah, Pak, untuk kan penelitian R&D ini untuk penyusunan dari metode penelitiannya itu yang bab 3 itu ada susunannya tersendiri atau kita buat sendiri dari skripsi-skripsi yang lain, Pak? Gini, sebenarnya gini ya, deskripsi itu sebenarnya tergantung kalian yang menyusun. Cuma kalian menyusun itu biasanya kan meniru, ya kan? Nah, dari meniru itu atau mensintesis itu ya sudah kalian ikuti aja nggak masalah. Cuma bahasanya jangan sama, bahasa di dalamnya misalnya jenis penelitian. Masa kalian tulis sama, ya awalnya aja yang sama. Tapi di dalam situ jangan sama. Ya kalian baca. Ya, disinilah seni dari skripsi. Seninya skripsi itu di sini. Setiap peneliti punya cara sendiri untuk merumuskan tulisannya. Bahkan tidak ada aturan baku bahwa harus seperti ini penulisannya, enggak sebenarnya. Aturan itu cuma contohnya saja. Makanya itu kan disebut contoh penulisan penelitian eksperimen, contoh penelitian kualitatif, contoh penelitian R&D. Ya, itu cuma umumnya aja, tapi di dalamnya itu ya tergantung kalian. Ya, tetap dasar-dasarnya tetap harus ada latar belakang. Di metodologi pun juga ada jenis penelitiannya apa, seperti itu. Ya, susulah tergantung kalian itulah. Ya, semakin apa yang menjadi rujukan kalian, nah itulah yang biasanya apa yang ditiru oleh mahasiswa. Mau niru anak UIN boleh, mau niru anak UNY boleh, anak UNS boleh, UNES boleh, UNESA boleh, ya beda-beda. Mau UIN yang lebih senior juga boleh, ya. Setiap beda-beda. Nah, oke, mau ada lagi yang mau ditanyakan? Saran saya ya, setelah ini kalian karena YouTube itu kan bebas kalian buka di manapun. Oke, YouTube-nya membosankan dan sebagainya, nggak masalah. Saya nggak peduli kalau itu. Yang paling penting adalah you mau belajar. Itu yang paling penting. Kalau cuma rebahan, ya rebahan itu kan ya nggak apa-apa rebahan, tapi ada membacanya. Karena sambil rebahan kan sambil nonton YouTube nggak masalah, sambil belajar. Mungkin ada ide baru. Apalagi sekarang e-book sudah banyak. Kalian baca-baca buku metodologi juga sudah banyak. Nah, mumpung masih pandemi ini manfaatkan sebaik-baiknya. Pandemi ini enak loh sebenarnya. Mahasiswa itu nggak pernah nyetak print lagi ya namanya kertas. Itu sudah menghemat berapa puluh ribu. Ya, padahal dia sudah harus katakanlah satu kertas 50.000 kali 4 200.000 hanya untuk sekali ujian, katakanlah seperti itu. Nah, sementara masa pandemi ini nggak perlu kan, cukup kirim file dan sebagainya, itu sudah bisa selesai. Nah, makanya dari itu manfaatkanlah itu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai pas kalian terus juga pengalaman saya nguji lebih ngeri nguji offline kok daripada nguji online. Kalau saya nguji offline, kalian baru siap-siap bawa spidol. Saya suruh menjelaskan rumus. Nah, sementara kalau online nggak bisa mereka pasti ada alasan jaringan Pak, bla bla bla. Sudahlah, itu sudah hafal saya kan ya sudah. Nah, makanya ya bisa dimanfaatkan sih dalam beberapa bulan ke depan. Semoga jadi bisa selesai kalian proposal. Targetlah di bulan nanti Juli ke Agustus mungkin ada pelatihan academic writing. Penulisan penulisan skripsi dan sebagainya, pedoman dan sebagainya. Kemudian di bulan ya September lah target lah, September karena sudah proposal lah. September kan 3/4 tahun. Penelitian itu saya itu ya pengalaman saya penelitian itu kalau penelitian pendidikan itu 6 bulan selesai. Tapi kalau penelitian sains, apalagi hasilnya
carut marut itu bisa 1 tahun. Saya mengalami sendiri karena saya skripsinya 2 kan dulu waktu kuliah. Jadi saya mengalami penelitian sains dan penelitian pendidikan. Pendidikan itu 6 bulan, dari saya bulan Januari pun kalaupun saya niat mengerjakan dulu itu 5 bulan selesai tuh, dari bab 0 selesai. Nah, tapi kalau yang sains cuma 60 halaman, saya sampai 2 tahun nggak selesai. Penelitiannya setahun, yang setahun nyusun cari artikel. Karena zaman dulu susah nyari artikelnya, beda dengan zaman sekarang. Dan sekarang kan jurnal tinggal cari searching blog ketemu. Zaman dulu ada internet, nyarinya yang susah, rujukannya masih sedikit. Nah, kalau sekarang enak, rujukan banyak, tinggal motivasi di dalam diri kalian sendiri. Itulah, ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Itu cara mengatasi plagiasi itu gimana Pak tipsnya Pak? Kalian cari YouTube banyak dalam hal plagiasi. Tapi saran saya gini, plagiasi itu bisa diatasi salah satunya dengan memparafrasekan kalimat. Jadi misalnya, Kurnia pergi ke pasar bersama dengan Eldini misalnya. Ya, digantilah. Eldini dan Kurnia pergi ke market atau supermarket atau pasar, itu bahasa lainnya apa, itu bisa diganti bahasa lainnya pasar ya, tempat dia menjual misalnya ikan misalnya, seperti kalimat semakna tapi beda atau diparafrase, itu bisa. Nanti ada pelatihannya kok itu, penelitian plagiasi, kemudian Mendeley, penggunaan aplikasi Mendeley, mulai sekarang downloadlah itu, saran saya, karena kalau bimbingan saya harus Mendeley atau Zotero, harus pakai aplikasi. Kalau nggak bisa ya pokoknya dicari, karena itu sudah apa ya, sudah kebutuhan era kekinian abad 21. Mendeley, Zotero, nanti ada pelatihan juga. Zotero kayaknya nggak, Mendeley aja biasanya kalau dari prodi. Kemudian juga parafrase itu bisa dengan cara banyak ya. Misalnya kalian Indonesia, kalian translate ke bahasa Inggris dulu, kalian balikin lagi ke bahasa Inggris itu diparafrase dulu, kemudian kalian balikin lagi ke bahasa Indonesia. Kalimatnya hancur itu, saya yakin hancur. Nah, biar nggak hancur, kalian baca lagi atau kalian susun kalimat baru yang agak-agak, biasanya kalau di jurnal, kalau yang jurnal yang sering itu bahasanya agak-agak butuh waktu untuk mencerna. Nah, tapi untuk deskripsi biasanya masih boleh sampai 30% plagiasinya. Kalau nggak salah ya, untuk skripsi ya, di skripsi UIN ya. Di UIN ini namanya apa ya? Digilip atau apa ya? Kalau teman saya namanya digital library lah. Digital library-nya itu boleh 30% kalau nggak salah untuk skripsi. Kalian masih enak ya, kalau PAI itu berapa cuma? Lebih tinggi, bahkan skripsi dinilai. Kalau kalian cukup artikelnya, kalau dari kalian. Kalau PAI itu benar-benar skripsinya, biar nggak plagiat. Karena saking banyak mahasiswa kan. Ya, caranya parafrase itu sih Kurnia, saran saya. Kepada mahasiswa yang lain juga. Bukan cuma kalian kok, dosen aja banyak yang kena plagiasi. Gara-gara ya mungkin kurang merujuk, itu biasa kok, sering. Jadi selama kalian merujuk aman, tapi kalau misalkan kopas kalimat saja, itu akan jadi plagiasi. Makanya itu perlu namanya aplikasi Mendeley, perlu aplikasi Zotero, itu memudahkan kita untuk menulis daftar pustaka, mensitasi orang, mengambil karya orang, tulisan orang. Nah, itulah gunanya dari sebuah riset. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Pak mau tanya. Boleh? Ya, silakan. Kan tadi misalnya kita mau ngambil dari punya orang nih, apa maksudnya kata-kata lah gitu. Nah, kan kita mau robot biar nggak terjadinya plagiat. Nah, misal itu kita masih masukkan kutipan dari itu ya, atau nggak usah? Masih. Saran saya masih, karena kalian mengambil tulisan itu kan adalah bentuk dari kalian mengambil karya orang lain. Itu bentuk penghargaannya ya, kalian harus tulis citasinya. Masih, ya, seperti itu. Masih harus. Nah, misalnya gini lah, Ayu Anissa kan menemukan sebuah penelitian. Misalnya siswa MAN 2 Palembang akan meningkat prestasinya jika dilakukan model problem posing misalnya.
Nah, di situ ada yang mengambil, misalnya si Nurmala mengambil, ya Nurmala ini tetap wajib harus mensitasi kata Ayu Anissa walaupun dirubah kalimatnya. Karena itu kan hasil karya Ayu Anissa yang terinspirasi dari sana kan. Artinya disitasi saja, ataupun kadang nggak dirubah pun itu nggak masuk plagiat, kalaupun nggak dirubah. Tapi saran saya lebih baik ada perubahan sedikit. Nah, nanti dikira, misalnya kalau kalian tulis ya di belakang itu, misalnya Anissa 2007. Nah, itu biasanya aman. Dia nggak akan kedeteksi sebagai plagiat karena mengambil karya orang lain. Tetapi jika kalian tulis misalnya kalimatnya gini, Mandua, bukan Mandua sih, penelitian problem posing ini meningkatkan proses belajar dan juga prestasi belajar. Nah, kalau sepanjang itu kalimatnya tidak disampaikan di dalamnya ini siapa penulisnya, biasanya itu akan terjadi plagiasi. Kalian boleh cek aja di YouTube, itu sudah banyak itu peneliti atau relawan jurnal Indonesia itu ngupload tentang ya plagiasi. Ya, bagaimana cara menghindari plagiasi, bagaimana membuat itu banyak lah. Kita punya aplikasinya kok dari Prodi. Kalau memang cek, biasanya kalau kalian mau kelulusan ada cek Turnitin plagiasi. Tapi kalau sementara ini proses, ya silakan. Jadi misal selama kita masuk ikut IPAN tidak terjadinya plagiat ya Pak? Insya Allah rendah kalaupun terjadi plagiasi. Oke Pak. Iya, jadi rendah kalaupun terjadi plagiasi karena kalian sudah mengambil citasi dari orang lain, jelas. Jadi, oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, sudah panjang lebar ini. Kalau misalkan kita mau nentuin teknik pengumpulan data itu harus sesuai dengan judulnya ya Pak. Maksudnya kita boleh lihat dari rujukan kita Pak. Boleh kita lihat dari rujukan kita, boleh. Tapi gini, teknik pengumpulan data itu artinya harus sesuai dengan, teknik pengumpulan atau teknik analisis? Dua-duanya Pak. Oke. Soalnya masih bingung nentuin itu Pak. Itu rata-rata mahasiswa miss di situ. Jadi teknik analisis data dan teknik pengumpulan data itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Teknik pengumpulan data itu biasanya apa saja yang kita kumpulkan? Angket, kemudian dokumentasi wawancara, atau dokumentasi wawancara dipisah nggak apa-apa. Dan yang terakhir, misalnya lembar validasi ya untuk R&D tadi. Nah, itu kan ada 4. Nah, di teknik analisis data, artinya sebenarnya dia itu harus diungkap 4 juga. Misalnya lembar validasi di teknik analisis data. Validasi ini dianalisis dengan cara nilai ini tek dijelasin. Nah, kemudian wawancara ini teknik menganalisisnya dengan mereduksi data yang dikumpulkan, kemudian disimpulkan, misalnya seperti itu. Kemudian angket. Nah, itu kan muncul data, angka dan sebagainya. Nah, angka ini dianalisis dengan cara seperti ini, misal nilai 80% itu dinyatakan valid. Bukan valid, dinyatakan menarik. 60% tidak menarik, misalnya seperti itu. Nah, itu disampaikan. Jadi teknik, saya juga dulu bingung kok teknik pengumpulan data sama analisis data ini bedanya di mana. Pokoknya teknik pengumpulan data itu, datanya apa aja. Kalau teknik analisis data, data apa aja ini kita analisis. Kita cari cara menghitungnya. Ya, gitu aja. Ya, bedanya di situ. Paham enggak? Mulai ngerti enggak? Nah, kayak gitu. Bedanya di situ. Kalau instrumen pendukungnya, Pak? Instrumen pendukung seperti apa? Misalnya? Misalkan untuk mendukung itu tadi, Pak, misalkan angket, wawancara, dokumentasi. Disampaikan aja, itu biasanya instrumen pendukung itu apa ya? Seperti apa sih bentuknya? Instrumen pendukung? Iya, saya baru dengar ini instrumen pendukung. Seperti apa bentuknya? Instrumen penelitian, Pak, maksudnya. Hah? Instrumen penelitiannya, Pak. Oh, instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya itu misalnya ya apa? Gini. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data
itu apa ya, hampir mirip-mirip. Bahkan ada yang terkadang nggak perlu disampaikan. Di instrumen penelitian aja, habis itu teknik analisis data. Nah, itu mending kalian pilihlah salah satu seperti ini deh. Nanti bingung. Oke, saya share. Iya Pak, soalnya buat 3 metode bab 3 kemarin bingung di situ. Nah, biasanya dia itu digabung memang instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Atau mungkin kalaupun dipisah, nah ini malah nggak ada dia. Teknik instrumen penelitian. Ini memang bahasa yang sering apa ya dicampur. Nah, nggak ada kan? Teknik pengumpulan data langsung. Karena memang ada yang menyatakan itu sama aja, teknik pengumpulan data sama instrumen penelitian. Kan yang dikumpulkan ya itu aja kan? Nah, yang dikumpulkan ya cuma 4 ini paling dokumentasi. Nah, tapi ya ini kan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Nah, ini lebih dijelaskan. Instrumen penelitiannya apa, terus teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, baru dijelaskan cara menganalisisnya. Nah, di sini lebih panjang lebar. Boleh kok seperti ini. Nanti saya kirim aja di grup ya yang ini ya. Nah, ini kan teknik analisis data. Yang atas ini instrumen dan teknik pengumpulan data. Ya sebenarnya instrumen cuma ini kan, nomor validasi. Kemudian respon, angket. Nah, ini aja instrumen hasil belajar. Nah, disampaikan aja itu. Ya, nggak ada yang terlalu rumit, tidak. Cuma memang teknik analisis sama ini yang sering. Ya, instrumen penelitian pengumpulan data. Ya, nggak apa-apa lah, salah tulis dulu nggak apa-apa, atau metodologi wajar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tinggal 12 mahasiswa aja, tinggal bertahan setengahnya nggak ada. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Yang penting adalah eksekusi setelah kuliah. Saya sarankan memang kenapa seperti itu, karena ya kalau nggak baca banyak, pusing juga. Ya, absen bisa di e-learning ya, di pertemuan 14 ya. Sudah bisa. Baik, Pak. Insya Allah besok saya upload materinya ini, jadi kalau mau belajar lagi silakan, kalau mau belajar lagi buku, it's okay, no problem ya. Yang penting belajar.